Pemirsa, kasus bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah. Kali ini seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan meninggal dunia diduga akibat bullying yang dilakukan oleh teman kelasnya. Terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa 6 saksi termasuk pihak sekolah. Pasca meninggalnya Muhammad Hisham, siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang diduga meninggal dunia akibat bullying, Polres Tangerang Selatan telah melakukan serangkaian penyelidikan termasuk memeriksa beberapa orang saksi. Ketika ditemui di rumah duka, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Imkiriwang menyebut meski belum menerima laporan resmi, pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Polisi sudah memeriksa 6 saksi termasuk dari pihak sekolah. Polisi menegaskan dalam penanganan kasus ini akan bekerja profesional dan membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan anak-anak. Kepolisian juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan kepada penyelidik yang sementara menyelidiki kasus ini. Ya. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Sebelumnya, Muhammad Hisham, siswa kelas 7 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan diduga mengalami bullying oleh teman kelasnya. Korban mengalami luka di bagian mata dan kondisi kesehatannya terus menurun. Setelah berjuang untuk bertahan hidup selama 1 pekan di rumah sakit, almarhum Muhammad Hisham akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pihak keluarga menyebut perundungan bukan hanya 1 kali terjadi, bahkan sejak awal tahun pembelajaran, remaja usia 13 tahun itu diduga kerap mengalami kekerasan dan yang terparah pada 20 Oktober lalu. Ngapa sih bang, kata saya tanyakan, matanya kayak gitu, kalau jalan kejedot-jedot mulu, nggak apa-apa mah, kata dia gitu kan, dia nggak ngaku. Saya lagi kenapa bang gitu, tapi mama jangan kaget, jangan takut, mama jangan nyesek, kata dia gitu kan. Aku dipukul sama teman aku, apanya bang, katanya, kepalanya gitu. Kok dipukul di sini adanya, dijedotin, kata dia dijedotin, kok adanya di tengah-tengah ubun-ubun, kata saya gitu. Terus dia bukan dijedotin mah dipukul bangku katanya. Bangku ya, kursi sekolah yang besi, kata dia gitu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nanang Yudhistira, Metro TV. Lagi-lagi pemirsa, kasus bullying atau perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan dugaan bullying menyebabkan siswa SMP 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham meninggal dunia. Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga almarhum Muhammad Hisham, Alfian Aji Nugroho, dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Diah Puspitarini. Selamat sore Pak Alfian dan Ibu Diah. Ya, selamat sore Mbak. Sore Mbak. Dengan Eva di studio, Pak Alfian, apa saja temuan kejanggalan dari pihak keluarga yang mengarah pada dugaan bullying atau perundungan? Baik Kak, sebelumnya izin pengakuan daripada pihak keluarga korban itu bahwasannya dia itu dikeprok kepalanya itu menggunakan kursi besi. Namun kejanggalannya itu terjadi saat keterangan daripada pihak sekolah yang mengatakan bahwa Hisham itu hanya didorong kepalanya, dijedotkan pada kursi besi. Sedangkan logikanya kalau misalkan dia itu dijedotkan dengan hanya dijedotkan kursi besi, otomatis jidatnya saja yang benjol. Tapi pada faktanya di atas ubun-ubun ini yang benjol terhadap Muhammad Hisham ini. Dan betulkah korban sering mendapatkan perundungan di sekolah? Perihal itu kami mendapatkan informasi daripada kakak korban, itu Rara, karena dia ini sering menceritakan kepada kakaknya. Berdasarkan informasi itu dimulai dari MPLS, masa MPLS SMPN 19 Tangsel. Oke. Sejak masa MPLS, baik, sejak masa MPLS korban diduga mengalami perundungan, artinya dengan periode waktu yang cukup lama korban dibully
mengalami perundungan tersebut, apakah pihak sekolah tidak mendeteksi dan bertindak untuk memastikan ruang yang aman? Betul lah, itulah yang menjadi keresahan kami para. Pak Alfian, baik, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Alfian. Sambil kami perbaiki komunikasi kami dengan Pak Alfian, saya ingin bergeser ke Budia. Budia, lagi-lagi perundungan di sekolah terjadi yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban dari pihak sekolah, Budia? Ya, yang pertama kami sudah menyampaikan ke berbagai pihak, terutama sekolah-sekolah ya Mbak, bahwa awal dari bullying itu memang terjadi ketika masa siswa baru masuk begitu ya. Kemudian nanti di bulan September, bulan Oktober, dan bulan November itu adalah puncak dari bullying di sekolah. Kenapa? Karena rata-rata di bulan itu kan anak-anak sudah mulai adaptasi, interaksinya sudah mulai bagus. Kemudian kalau tidak kita amati, itu juga akan nanti akan ada kelengahan ya, di mana mungkin yang merasa kuasa ini dia semakin menurun, dia semakin berkuasa, mendominasi dan lain sebagainya, sehingga bullying terjadi. Nah, memang kami sedih ya, kenapa ini terjadi lagi di sekolah. Harusnya sekolah itu sudah bisa menerima dan juga melakukan pemetaan dari awal, serta kalaupun ada anak yang melapor ya harus segera direspon, Mbak. Kita tidak bersepakat bahwa bullying itu ya sederhana saja, tapi semua bentuk bullying itu adalah kriminal. Yang artinya semua laporan terhadap bullying, tentang bullying itu juga harus direspon, gitu ya. Nah, apakah sekolah sudah berupaya? Saya kira sekolah juga sudah berupaya. Kami bertemu dengan kepala dinas hari Selasa di kepolisian. Mereka sudah melakukan mediasi, tetapi mediasi kan gagal, Mbak. Nah, kalau mediasi gagal kan upayanya seharusnya adalah melibatkan pihak luar untuk bisa melakukan mediasi atau referral kasus. Nah, pihak luar itu siapa? Bisa dinas pendidikan, ataupun juga bisa dengan kepolisian itu sendiri. Sehingga upaya untuk penegakan keadilan tetap ada bagi anak korban, begitu Mbak. Iya, miris sekali tadi saat Ibu Dia sampaikan bahkan ada puncak bullying di bulan-bulan tertentu. Apakah selama ini tidak ada deteksi dan monitoringnya? Ya, jadi sebenarnya saya yakin setiap sekolah itu juga sudah mengetahui ya bahwa di rata-rata di bulan September, Oktober ya anak-anak ini kan memang sedang puncak-puncaknya bersosialisasi gitu ya. Dan nanti kalau di bulan Desember itu semua geng sekolah itu Mbak, di manapun saja itu sedang rekrutmen anggota, mau dia SMP, mau dia SMA. Nah, sebelum bulan itu ya pasti akan muncul nih bullying nih, pengen melihat nih, ini kira-kira nih cocok gak ya, ini kira-kira gimana, kamu berani nggak dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi ini yang harusnya kita garis bawahi, bahwa persoalan bullying itu dimanapun itu pasti ada unsur akhirnya. Unsur akhirnya ya apakah itu geng sekolah, apakah itu nanti ada unsur pemerasan, apakah nanti ada unsur yang lainnya. Tetapi kita tidak boleh meremehkan, Mbak, apapun bentuk laporan bullying, gitu Mbak. Iya, tetapi seringkali kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku bullying ini kan berhenti pada pembinaan internal, Bu Dia. Bagaimana agar menyentuh akar masalahnya untuk menyelesaikan bullying yang terus terjadi di sekolah? Ya, jadi begini, kan ada tim TPPK Mbak, ya, tim penegakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Itu sudah ada sesuai dengan Permendikbud-Ristek-Dikti. Nah, mungkin tiap sekolah TPPK-nya berbeda-beda. Nah, di sekolah ini mungkin ya apesnya barangkali karena memang tim TPPK belum siap bekerjanya seperti apa, sehingga kalau ada laporan itu harusnya bagaimana. Tidak hanya sekedar sosialisasi saja loh ya untuk anak-anak itu. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa, hei, kamu yang pernah mendapatkan bullying, jangan hanya diem. Kamu berani ngomong, berani lapor juga. Dan yang dilapori juga harus sigap. Dan teman-temannya kalau melihat bullying ya harus diingatkan, jangan diam saja. Ketika ada bullying dan kita diam, itu sama saja membiarkan kejahatan terjadi. Harusnya kan mindset seperti itu sudah harus disampaikan gitu ya kepada anak-anak, sehingga mereka sudah tahu bahwa wah ini bullying itu nggak dianggap remeh loh. Itu satu. Yang kedua juga harus ada kebijakan sekolah di mana kalau ada bullying itu segera ditindak. Ya,
ditindak kemudian nah, sekolah itu bisa nggak menegakkan hukuman pada pelaku bullying itu, Mbak. Saya ingin kembali ke Pak Alfian. Pak Alfian sudah tersambung ya. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, ada 6 terkini. Apakah sebelumnya pihak keluarga sudah resmi melaporkan kasus dugaan perundungan ini ke pihak kepolisian? Baik Kak, sebelumnya kami sampaikan bahwasannya pihak keluarga korban belum melaporkan hal ini ke pihak polisian. Itu yang pertama. Karena kita mendapat informasi ini, kami koordinasi dengan pihak Dindik, yaitu sekretaris pribadinya Kadis Dindik itu, saya menanyakan bahwasannya siapa ini yang melapor, pihak mana yang melapor, bahwasannya mereka jawab Polres ini melapor karena viral. Jadi laporan ini laporan viral. Ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan. Apakah harus viral terlebih dahulu, baru kemudian ditindak? Atau mungkin harus ada hisam-hisam yang lainnya, baru melakukan perbaikan dan tindakan dari pihak sekolah maupun dari pihak Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Itu sih. Pihak keluarga akan resmi melapor ke kepolisian kapan? Saya boleh masuk, Mbak? Saya ingin tanya dulu ke Pak Alfian, singkat saja untuk keluarga, kapan akan resmi melapor ke kepolisian? Mungkin saat ini kami kondisinya sedang berkabung dan ada anggota keluarga yang sedang sakit juga. Kita fokus juga ke kondisi yang akan menyampaikan keterangan-keterangan. Dan kami mengapresiasi Ibu dari KPAI untuk mendorong proses hukum ini, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, Bu Dia silakan. Jadi begini, hari Selasa itu kan kami ke Polres Tangsel ya. Kami ke Polres Tangsel dan kami berupaya agar proses hukum ini berlanjut, Mas Alfian ya. Betul. Nah, sebenarnya berharap pihak keluarga ada yang melapor, tapi kan kebetulan karena kami melihat kondisi anak juga ya, saat itu ke RS Fatmawati memang kondisinya sangat lemah, ya kami memaklumi itu, tetapi kami mendorong dari pihak kepolisian udah dibuat saja laporannya. Sebab kalau enggak, ini kita tidak akan pernah tahu ya bagaimana kejelasan dan penyebab kematian anak ini kan haknya ya, dan jangan sampai juga ada hisam yang lain tadi yang disampaikan oleh Mas Alfian betul. Karena khawatirnya kalau ini tidak segera diproses hukum, ada yang lemah di negara kita. Harusnya pemerintah hadir. Nah, di situ kemudian kami mendorong dan kami mengapresiasi juga, Mas, ini kan sudah dibuat LP ya. Artinya sudah dibuat LP dan nanti kami juga berharap dari berbagai pihak, terutama pihak kepolisian, pihak sekolah bisa kooperatif, Mbak, untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya. Karena ini kebaikan anak yang sudah meninggal dunia itu kan haknya ada 2. Anak yang sudah meninggal dunia itu satu haknya adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya. Yang kedua, jangan sampai anak yang sudah meninggal itu terstigma negatif. Kasihan dia sudah meninggal kok dapat stigma yang negatif. Nah, itu yang kami harapkan sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia itu bisa terimplementasi dengan baik. Gitu. Baik. Pak Alfian, sebelumnya kondisi medis tertentu korban diungkap oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Bagaimana sebetulnya kondisi medis korban dan dari pemahaman pihak keluarga bagaimana hubungan sebab akibat antara dugaan perundungan dengan kondisi medis korban? Baik Kak, izin sebelumnya Kak, perihal rekam medis ataupun hasil medisnya kami pribadi sebagai kuasa hukum tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan itu. Mungkin bisa disampaikannya melalui pihak rumah sakit ya Kak. Karena kita juga sangat menyayangkan ada statement dari pemerintah kota yang disampaikan oleh wakil wali kota sebelumnya dan sekarang diperkuat sama wali kota Tangerang Selatan. Secara etis itu ada undang-undang kesehatan yang melarang hak privasi atau biodata itu disebarkan. Itu sebagai catatan kami ya. Ya, saya coba boleh masuk Mbak menanggapi. Baik, silakan singkat saja terakhir Bu Dia. Ya, jadi di dalam kasus yang KPAI tangani sekian banyak, itu juga ada kasus seperti ini. Ya, artinya ada bullying yang kemudian tidak selang lama anak meninggal, seperti di Sukabumi, seperti di Purbolinggo. Itu juga pernah kejadian seperti itu dan kami tangani. Nah, kita tidak melihat bahwa apa ini penyakitnya. Saya tidak mengatakan di sini ya, apa penyakit bawaan anak, tetapi bahwa yang kita lihat fokusnya adalah bullying itu terjadi. Betul, itu bullying. Bullying itu terjadi dan kita itu berfokus pada bullyingnya saja. Baik. Kalau kemudian ada penyebab faktor lain, itu faktor lain. Tetapi ingat bahwa bullying itu pemicu. Sehingga si anak ini dengan penyakitnya mungkin ya, itu akhirnya mohon maaf menjadi semakin lemah, semakin tidak berdaya.
Dan kalau ada berbagai pihak yang bilang seperti itu, kami sangat miris sekali ya. Berbagai kasus yang KPAI tangani di beberapa daerah itu juga ada yang seperti itu, tetapi kami meminta dari pihak kepolisian fokus saja di bullying itu. Tidak melihat bahwa apa penyakit yang ada pada gitu. Fokus pada kasus perundungannya, pada bullyingnya untuk memberikan proses hukum yang adil bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku meskipun pelakunya masih di bawah umur. Terima kasih Bu Diah, Pak Alfian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.